Halo, gimana? Ada yang mau ditanyakan tentang klasifikasi jasa, kontak low kontak? Terus yang tadi, yang lain karakteristik jasa, faktor-faktor pendukung, faktor lingkungan. Saya ulangi dikit ya. Kalau high contact, konsumen langsung ikut dalam pemberian pelayanan jasa, sedangkan kalau low contact enggak. Oke. Udah, ada yang mau belum ya? Kalau enggak, kita langsung masuk modul 9 ya, Mbak-mbak, Mas. Ini tentang efek ekonomi dan finansial dari perusahaan jasa. Yuk, dibuka halaman 9.3. Kalau modul 9 ini langsung efek ekonomi dan finansial dari perusahaan jasa tadi. Ini yang pertama efek ekonomi jasa dulu. Nah, hubungan langsung antara jasa dan laba apa ya kira-kira? Nah, dari sini ya. Jadi kalau jasa itu kan tadi kayak yang saya bilang, sebenarnya tujuan utama kita adalah memuaskan pelanggan, tapi ada tujuan lain yaitu untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Ketika kita mau bikin bisnis kan pasti kita pengen mendapat keuntungan. Nah, karena itu di sini jasa itu juga bisa dengan adanya jasa dengan adanya jasa, perusahaan jasa, kita juga bisa mendapatkan profit. Nah, gimana cara kita mendapatkan profit? Yaitu dengan cara kita memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Ketika kita punya kualitas pelayanan yang terbaik, otomatis kan konsumen suka sama jasa yang kita berikan. Nah, ketika konsumen itu suka, mereka pasti akan kembali ke kita dan kita mendapatkan pemasukan itu. Kalau pemasukannya jauh lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan ketika kita menghasilkan jasa, otomatis kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, situ. Jadi ketika kita bisa memberikan kualitas pelayanan yang baik, kita akan mendapatkan profit. Oke. Nah, di sini ada model pemasaran jasa. Modelnya itu ada 2, ofensif sama defensif. Ofensif, kira-kira apa ofensif? Ada yang pernah tahu istilah bahasa Inggris ofensif nggak? Ofensif. Ayo yang suka lihat sepak bola, ofensif apa? Halo. Ada yang tahu ofensif kira-kira apa? Ada yang bisa? Nggak bisa? Ya, serangan. Di sini kira-kira siapa yang diserang? Jadi kalau offensive marketing itu sebenarnya kita lebih menekankan kepada kita mencari pelanggan. Terus mencari pelanggan. Nah, itu makanya di situ yang pertama kan market share. Market share ini tuh di sini namanya pangsa pasar. Jadi kita terus mencari sebanyak mungkin pelanggan yang bisa datang ke kita. Jadi ketika kita bisa banyak mendapatkan pelanggan, terus kita memasarkan pelanggan baru yang sebelumnya nggak pernah tahu perusahaan kita, dan ketika kita mendapatkan banyak pelanggan, otomatis berpengaruh pada reputasi, ya kan. Pertama market share, pangsa pasar. Ketika
masa pasar kita naik, banyak konsumen yang datang ke kita, otomatis kita mendapatkan reputasi. Kalau kita bisa memberikan pelayanan yang baik, kan reputasi kita di mata konsumen kan juga pasti baik kan. Ya, ketika reputasi kita baik, kita di sini bisa price premium. Maksudnya di sini price premium itu kita bisa menentukan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing kita. Kenapa kok gitu? Kenapa kok kita bisa menetapkan harga yang bisa lebih tinggi dari pesaing? Karena di sini kita mempunyai reputasi yang baik, ya kan? Ketika konsumen itu senang sama kita baik di mata konsumen, kita bisa menentukan harga, bisa istilahnya menaikkan standar kita, yaitu dengan menentukan harga yang lebih tinggi di antara pesaing. Nah, ketika 3 ini sudah tercapai, otomatis kan penjualan kita pasti meningkat. Jadi kalau kita pangsa pasarnya dapat banyak, pasti penjualan meningkat, ya kan? Kalau penjualan meningkat itu juga berhubungan dengan profit. Ketika reputasi kita baik, otomatis penjualan kita juga baik, ya kan? Kalau penjualan baik, berpengaruh pada profit. Nah, kalau price premium juga ketika kita bisa menentukan harga, ya enggak apa-apa Mbak, ketika kita bisa mematok harga lebih tinggi dari pesaing, otomatis penjualan kita juga meningkat dan berpengaruh pada profit. Jadi itu di situ. Oke. Jadi di sini offensive marketing intinya kita mencari pelanggan sebanyak-banyaknya. Nah, ketika itu sudah dapat itu, pangsa pasar kita akan meningkat. Kalau kita sudah dapat banyak pelanggan baru ya istilahnya. Jadi bukan pada pelanggan yang sudah setia sama kita, tapi kita terus mencari pelanggan baru. Terus kita mendapat reputasi baik, kita bisa menentukan harga lebih tinggi dari pesaing. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang offensive marketing? Nah, ini ada kategori pelayanan, profit impact of marketing strategy. Nah, tempat untuk bekerja, lingkungan untuk pengembangan dan perubahan individu, mendukungnya. Ini kalau untuk tempat untuk bekerja berarti itu berhubungan dengan karyawan. Jadi ada ide-ide inovasi baru dari karyawan atau dari manajer. Kita bisa bekerja secara tim atau individu. Terus karyawan kita juga bisa berkembang secara personal maupun secara tim. Terus tempat untuk bertransaksi, itu bertransaksi berarti ini berhubungan dengan konsumen ya. Gimana caranya kita melayani pelanggan bisa puas, kebutuhannya bisa terpenuhi, pelanggan bisa setia ke kita itu. Terus habis itu tempat untuk berinvestasi, ini pertumbuhan pendapatan meningkat tadi kalau kalau pelanggan puas kan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang offensive marketing? Halo. Ada yang mau ditanyakan? Gimana yang mau ditanyakan tentang offensive marketing? Oke. Oh, belum, saya lanjut ya. Nah, sekarang defensif marketing, kebalikannya ofensif. Kalau ofensif kan menyerang, di situ ya tadi yang diserang adalah konsumen. Kita mencari konsumen sebanyak-banyaknya. Nah, kalau defensif berarti kita mempertahankan. Di sini siapa yang kita pertahankan kira-kira? Ada yang tahu siapa yang kita pertahankan di sini? Sebenarnya sama. Yang kita pertahankan pelanggan. Tadi yang kita cari juga pelanggan. Nah, kalau yang tadi kita kan mencari pelanggan baru. Nah, kalau yang di defensif ini kita lebih kepada bagaimana caranya kita menjaga pelanggan kita yang sudah setia kepada kita. Jadi customer retention itu menjaga pelanggan. Jadi gimana caranya pelanggan yang sudah